can no grab it go. Put the key to the lock and let's get lost inside this door. With the glass, yeah, I'm a pro. In the dreams, I feel it. Kisah kali ini dimulai dengan tokoh utama kita, seorang anak laki-laki bernama Mikoto. Saat usianya masih sangat muda, keluarganya dibinasakan oleh sekelompok ogre. Sejak kejadian tragis itu, Mikoto bersumpah untuk memusnahkan seluruh ogre yang ada di dunia ini. Pada awal cerita, dijelaskan bahwa sejak para monster mulai muncul di muka bumi, umat manusia membentuk kerajaan-kerajaan terpisah. Mereka juga membangun pasukan penjaga yang bertugas melindungi wilayah mereka dari serangan para monster tersebut. Di masa kini, cerita membawa kita ke salah satu kerajaan, tempat seorang putri bernama Sally sedang berlari menjauh dengan rasa takut dari para penjaganya sendiri. Para penjaga tersebut mengejarnya karena Sally memiliki impian untuk meninggalkan istana dan menjelajah dunia luar. Menginginkan kebebasan untuk mengenal dunia dan memahami segalanya secara langsung. Sebuah keinginan yang belum bisa diterima oleh kedua orang tuanya. Dalam pelariannya, Sally bertemu dengan seorang pengelana yang ternyata adalah Mikoto, tokoh utama dalam cerita ini. Ia memohon pada Mikoto untuk tidak memberitahu para penjaga bahwa ia bersembunyi di sana. Mikoto mengiyakan permintaannya. Ketika para penjaga datang dan menemukan Mikoto, mereka hanya melihat seorang pemuda berambut panjang dan menyangka tak ada yang mencurigakan. Mikoto menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di situ untuk mengamati pergerakan monster, yang memang kerap muncul di area itu. Ia lalu memberikan informasi lokasi yang membuat para penjaga akhirnya pergi dari sana. Setelah itu, Sally keluar dari persembunyian dan mengucapkan terima kasih kepada Mikoto. Ia pun mengajak Mikoto berkeliling kerajaannya. Karena Sally dikenal oleh hampir semua warga dan pemilik toko, Mikoto pun memperoleh sambutan hangat serta ditawari berbagai dagangan. Tak lama kemudian, Sally mengajaknya ke istana dan menjamunya dengan hidangan yang lezat. Ia merasa penasaran tentang perjalanan Mikoto, karena sebagai seorang pengelana, Mikoto tentu telah menjelajahi banyak tempat dan menyimpan banyak cerita. Mikoto pun mulai membagikan sebagian dari kisah hidupnya. Ia juga mengungkapkan bahwa kerajaan dan istana milik Sally sangat damai dan tentram, suatu tempat yang menjadi impian banyak orang untuk tinggal di dalamnya, terlebih lagi karena Sally adalah putri kerajaan tersebut. Namun, Sally merasa berbeda. Baginya, tempat itu tidak lebih dari sebuah penjara. Ia tetap bertekad untuk keluar dan merasakan dunia luar. Malam pun tiba. Sally kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Di sisi lain, dari kejauhan, para monster tampak sedang mengintai istana tempat mereka berada. Keesokan paginya, Sally kembali berniat menemui Mikoto di kamar tempatnya menginap. Namun, saat ia tiba, ia melihat sesuatu yang mengejutkan saat melihat Mikoto sedang berganti pakaian. Sally terkejut karena selama ini ia benar-benar mengira Mikoto adalah seorang gadis. Setelah kejadian itu, ketika mereka hendak pergi dari tempat tersebut, Mikoto mulai menceritakan perjalanan petualangannya dan semua kisah yang telah ia lalui. Mendengar itu, Sally merasa dirinya semakin yakin dan percaya diri bahwa suatu hari nanti ia juga bisa melakukan perjalanan serupa. Menurutnya, jika Mikoto yang ia anggap seperti itu saja mampu menjelajahi dunia, maka dirinya pun pasti bisa. Mendengar pernyataan itu, Mikoto tersenyum kecil dan menyadari semangat dalam diri Sally. Lalu, Sally menyatakan keinginannya untuk ikut bergabung dalam tim Mikoto. Namun, Mikoto dengan serius memperingatkannya bahwa perjalanan yang ia jalani sangat berbahaya dan bisa saja nyawanya terancam dalam waktu singkat. Sally pun sempat panik mendengarnya, tetapi kemudian Mikoto tertawa dan mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Setelah itu, adegan berpindah ke istana tempat sang raja sedang duduk di aula utama. Di sana, tiba-tiba muncul sesosok monster yang sebelumnya sempat terlihat bersama monster lain. Monster itu menjelaskan bahwa mereka tidak ingin perang, namun sebagai gantinya, mereka meminta agar setiap bulan dikorbankan 30 tubuh manusia. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, maka mereka sendiri yang akan mengambil nyawa para penduduk. Para penjaga istana segera mengepung monster tersebut, dan salah satu dari mereka langsung menyerang. Sayangnya, monster itu membunuh penjaga tersebut dan menegaskan bahwa tubuhnya tidak akan dihitung sebagai bagian dari kesepakatan. Raja hanya menjawab bahwa ia akan mempertimbangkannya. Lalu monster itu pun pergi meninggalkan istana. Sementara itu, di luar istana, Mikoto dan Sally sedang berjalan ketika tiba-tiba mereka melihat monster yang tadi. Saat melihat Mikoto, monster tersebut tampak sangat terguncang dan langsung melarikan diri. Mikoto memperhatikan hal itu dan tersenyum menyeringai dengan ekspresi penuh misteri dan sedikit menyeramkan. Dalam adegan selanjutnya, sang raja memanggil Sally dan memintanya untuk tetap bersembunyi di tempat yang aman dan jangan tampil di hadapan publik untuk sementara waktu. Namun tak lama kemudian, mereka mendengar suara aneh yang membuat Sally segera keluar dari tempat persembunyiannya. Di luar, ia dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Sekelompok besar monster telah muncul.
Ternyata semua monster itu adalah auger, dan mereka datang dibawa oleh Yaki bersama saudaranya yang bernama Moki. Kini, ancaman di depan mata semakin nyata. Dia memberitahu saudaranya bahwa pria yang telah menghancurkan kota mereka saat ini berada di dalam istana yang sama. Tak lama kemudian, Mikoto sendiri muncul dari dalam dan terlihat sangat senang melihat para ogre itu karena ia memang ingin bertarung dengan mereka. Di saat yang sama, Moki juga merasa puas karena akhirnya bisa membalas dendamnya. Saat itulah Sally datang dengan tergesa-gesa dan mencoba memperingatkan Mikoto agar menjauh karena para monster itu sangat berbahaya. Namun, Mikoto sama sekali tidak memperhatikan peringatannya. Ia justru melangkah maju, memperkenalkan Moki kepada semua orang, dan menyebutkan namanya. Moki pun memperkenalkan dirinya sebelum langsung melancarkan serangan ke arah Mikoto. Tapi sebelum pukulan itu mendarat, Mikoto sudah lebih dulu mencabut pedangnya dan menebas tangan Moki. Tanpa membuang waktu, ia mengikatkan benangnya di kepala lalu menyerbu ke arah ogre lainnya, menghabisi mereka satu persatu. Dari situ, Moki mulai memahami bahwa Mikoto adalah seseorang yang benar-benar menikmati pertarungan melawan monster. Ia sempat bertanya siapa sebenarnya Mikoto. Tapi Mikoto hanya menatap dingin dan langsung menghabisinya tanpa sepatah kata pun. Setelah itu, Mikoto berjalan mendekati Sally yang tampak sangat terkejut dengan semua yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, seekor anjing muncul dari dalam istana dan langsung menuju ke arah Mikoto. Tanpa banyak bicara, Mikoto dan anjing itu mulai berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Sally mencoba menghentikan mereka, tapi Mikoto tidak menghiraukannya. Ketika Sally hendak melangkah maju, pandangannya kembali tertuju pada tubuh para ogre yang berserakan, membuatnya ketakutan dan berhenti melangkah. Adegan kemudian berpindah. Diperlihatkan bahwa 1 bulan telah berlalu sejak kepergian Mikoto, namun Sally masih belum bisa melupakannya. Ia mulai merasa terdorong untuk memulai petualangannya sendiri. Ia pun kembali menemui ayahnya untuk berbicara. Kali ini, sebagai tanda keseriusannya, ia memotong rambutnya. Sang ayah yang melihat itu akhirnya menyetujui keinginannya, membuat Sally sangat gembira. Meski begitu, sang ayah bertanya apakah ia sudah memiliki rencana untuk perjalanan itu. Namun Sally hanya menjawab bahwa ia akan mencari tahu sambil jalan. Dengan mengenakan pakaian petualangannya, Sally memulai perjalanannya. Setelah beberapa waktu berjalan, ia tiba di sebuah hutan dan di sana ia melihat makhluk aneh. Seekor kelinci yang tampak seperti manusia, terbaring di tanah dalam kondisi tidak sadar. Awalnya, Sally memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Namun ia mendengar suara aneh dari perut kelinci itu yang membuatnya berhenti. Ia lalu mengeluarkan sebatang wortel dan memberikannya kepada makhluk tersebut. Setelah makan, kelinci itu tersadar dan ternyata ia adalah seorang gadis. Dengan lemah ia mengucapkan terima kasih kepada Sally, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Bunny. Sally kemudian menggambar sesuatu dan menunjukkan kepadanya, menanyakan apakah ia pernah melihat orang dalam gambar tersebut. Kelinci perempuan itu menjawab bahwa ia belum pernah melihat siapapun yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Sementara itu, Sally memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, namun ia juga mengajak kelinci tersebut ikut serta, karena ia merasa bahwa perjalanan ke depan bisa saja penuh bahaya. Permintaan itu disambut dengan anggukan setuju dari si kelinci. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah desa kecil yang cukup terpencil. Saat memasuki wilayah desa, suasana menjadi tegang karena salah satu penduduk setempat tampak tidak senang melihat Bunny. Warga desa itu rupanya kurang menyukai ras setengah manusia. Pria tersebut dengan tegas meminta Bunny untuk segera meninggalkan desa, meskipun kepada Sally ia masih bersikap ramah. Namun sikap diskriminatif itu membuat Sally merasa tidak nyaman, sehingga ia memutuskan untuk tidak masuk lebih jauh ke dalam desa dan memilih keluar dari sana. Meskipun begitu, pada akhirnya ia tetap harus masuk ke dalam desa, sehingga ia menyamarkan Bunny dengan menutupi wajahnya menggunakan kain agar tidak dikenali. Dengan penyamaran tersebut, mereka kembali masuk ke desa. Di sana, mereka bertemu dengan pemimpin desa. Sang pemimpin tampak menerima mereka dengan baik karena belum menyadari identitas Bunny yang sebenarnya. Namun situasinya berubah ketika Bunny, yang tak bisa menahan kegembiraannya melihat tumpukan wortel di dekat sang pemimpin, tanpa sadar menunjukkan wajah aslinya. Meski demikian, sang pemimpin tidak menunjukkan reaksi negatif. Ia malah menebak bahwa keduanya adalah pengelana dan menawarkan mereka tempat bermalam di rumahnya. Pada malam harinya, mereka berdua tiba di kediaman pemimpin desa tersebut. Setelah menunjukkan kamar untuk Bunny, pemimpin desa itu mengajak Sally ke ruangan lain sambil menceritakan sejarah kelam wilayah mereka. Ia menjelaskan bahwa dulu, para monster pernah menguasai daerah itu dan sering menyerang tanpa peringatan, menimbulkan banyak korban jiwa. Namun kemudian, seorang pengelana datang dan berhasil membasmi semua monster tersebut. Dari penjelasan tentang penampilan sang pahlawan, Sally menyadari bahwa orang yang dimaksud tidak lain adalah Mikoto.
Ia pun bertanya apakah pemimpin desa tahu kemana pengelana itu pergi. Namun pemimpin desa menjawab bahwa mereka tidak sempat menanyakan hal itu karena pemuda tersebut segera pergi sesaat setelah menyelesaikan misinya. Bahkan, mereka belum sempat mengucapkan rasa terima kasih yang layak, itulah sebabnya setiap kali ada pengelana datang, mereka selalu menyambutnya dengan baik. Namun Sally merasa ada yang aneh, sebab meskipun mereka ramah terhadap para pengelana, mereka tetap memperlakukan kaum setengah manusia dengan buruk. Ketika ditanya tentang hal ini, pemimpin desa menjelaskan bahwa menurutnya kaum setengah manusia sama saja dengan iblis. Meskipun pada awalnya terlihat ramah, pada akhirnya mereka tetap menunjukkan sisi buruknya. Sally tidak membantah atau mencoba berdebat, ia hanya memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh. Keesokan paginya, Sally terbangun karena mendengar suara mencurigakan dari luar. Ia segera keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun begitu tiba di luar, ia mendapati bahwa yang muncul ternyata adalah seorang iblis, tepatnya salah satu ogre, yang datang untuk menyerang manusia di desa tersebut. Ketika itu, Sally datang dan terkejut melihat situasi yang terjadi. Di saat yang sama, monster hampir saja menyerangnya. Namun tepat pada waktunya Bunny muncul dan dengan 2 tendangan kuat, ia berhasil mengalahkan monster. Di luar desa, tampak beberapa prajurit yang tengah mengamati semua kejadian tersebut dari kejauhan. Kembali ke dalam desa, Sally menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bunny. Namun, para penduduk desa justru terlihat ketakutan melihat kekuatan Bunny yang luar biasa. Tak lama kemudian, penguasa desa muncul dan meminta mereka berdua untuk segera meninggalkan desa. Anehnya, Bunny justru maju dan mengucapkan terima kasih kepada Sang Lord karena sudah sangat membantu mereka. Hal ini membuat semua orang yang melihatnya cukup terkejut. Setelah itu, Bunny dan Sally pun meninggalkan desa. Setibanya di dekat hutan, mereka bertemu dengan para prajurit yang sebelumnya mengawasi desa. Tanpa menjelaskan apapun, para prajurit itu langsung menangkap mereka berdua. Di adegan selanjutnya, terlihat bahwa mereka kini berada di dalam sebuah penjara. Tak lama kemudian, datanglah seorang kapten pasukan bernama Grator, yang kemudian membebaskan mereka. Sally yang masih bingung bertanya mengapa mereka ditangkap. Grator menjelaskan bahwa karena Bunny adalah seorang demi-human dengan kekuatan luar biasa, pihaknya menganggap ia bisa menjadi ancaman, dan Sally turut ditahan karena bersama dengannya. Namun, setelah Grator berbicara dengan para warga desa, ia mengetahui bahwa Bunny sama sekali tidak menimbulkan masalah dan bahkan memiliki kepribadian yang baik. Mengetahui hal itu, Grator memutuskan bahwa mereka layak dibebaskan. Sebagai bentuk permintaan maaf, ia pun mentraktir mereka dan membawa mereka ke kerajaan Rimdari, tempat di mana ia menjabat sebagai kapten ksatria. Saat mereka berjalan-jalan di dalam kerajaan, di sisi luar tembok terlihat 2 monster sedang merencanakan serangan. Mereka adalah ogre, yang satu bernama Jade dan satunya lagi adalah Mary. Meski mereka hendak menyerang, di hadapan mereka berdiri tembok besar yang sangat kokoh. Mary menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan tembok itu, bahkan mengorbankan salah satu mata ogrenya demi menciptakan lubang pada dinding pertahanan kerajaan, memungkinkan Jade untuk masuk. Namun karena mengerahkan terlalu banyak kekuatan, Mary kehilangan energinya dan bahkan tubuhnya mengecil. Ia pun memutuskan untuk tetap tinggal di luar. Jade berhasil menerobos masuk dan menyingkirkan para prajurit yang menghadang. Di saat itu, Sally melihat sosok Jade dan tampak sangat terkejut. Ia bahkan mulai melangkah mendekatinya. Namun Grator segera menariknya ke belakang dan memintanya untuk berhenti. Namun, saat itu Sally sedang berada di luar kendalinya. Tepat ketika Jade hampir melancarkan serangan padanya, Bunny muncul secara tiba-tiba dan langsung menyingkirkan Jade dari hadapan Sally. Setelah itu, Bunny menyuruh Sally untuk segera meninggalkan tempat itu. Sally pun akhirnya tersadar, tetapi ia menolak pergi. Di sisi lain, Grator membawa Sally menjauh sambil memperingatkan orang-orang di sekitar agar segera menjauh dari tempat itu karena situasi yang sangat berbahaya. Sementara itu, Jade mulai tertawa mengejek ke arah Bunny dan langsung melancarkan serangan padanya. Bunny menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, namun ukuran tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jade sehingga serangannya tak memberi dampak berarti. Pertarungan itu mulai berpihak pada Jade, dan Bunny tampak kesulitan. Melihat itu, Sally berteriak memanggil nama Bunny dengan keras. Suara itu membangkitkan kekuatan besar dalam diri Bunny, membuatnya kembali bangkit dan menyerang. Namun sayangnya, usahanya kembali sia-sia karena Jade berhasil melemparkannya ke tanah. Bunny terhempas tepat di depan Sally. Sally pun berdiri menghadang Jade, yang dengan dingin menyatakan akan membunuh mereka berdua. Sally, meski merasa takut, tidak mundur sedikit pun. Saat itu pula, ia merasakan sesuatu menghantam tubuhnya dan matanya mulai bersinar terang, persis seperti kilauan mata Mikoto di awal cerita. Tanpa sadar, Sally mengayunkan serangan hingga memotong salah satu tangan Jade. Bahkan,
Senyum licik khas Mikoto pun tampak muncul di wajahnya. Adegan kemudian berpindah keluar, di mana Mary sedang duduk di dekat batang pohon, menunggu kepulangan Jade. Tiba-tiba Mikoto muncul dari balik pohon dan bertanya apakah ledakan yang baru saja terjadi adalah ulah Mary. Mary tampak terkejut karena tidak menyadari kehadiran Mikoto, namun juga senang karena sebelum Jade kembali, setidaknya ia punya teman bicara. Dengan santai, Mary menyingkap rambutnya dan memperlihatkan mata ogrenya, lalu menggunakan kekuatannya untuk menebas pohon tersebut. Meski pohon itu tumbang, Mikoto tidak terluka sedikit pun. Ia sudah menduga sejak awal bahwa Mary juga adalah seorang ogre, terutama karena ada tanduk di kepalanya, sumber kekuatan utama para ogre. Mikoto menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak berniat melawan, melainkan hanya ingin berbicara. Sementara itu, di dalam kerajaan, Jade terlihat tertawa keras saat melihat perubahan pada Sally. Ia sangat senang karena telah menemukan lawan yang tampaknya sepadan. Namun ketika ia mengayunkan pukulan ke arah Sally, gadis itu berhasil menahan serangannya. Hal ini membuat Jade sangat terkejut. Di luar istana, Mary yang masih bersama Mikoto, mulai bertanya apakah Mikoto benar-benar orang yang dimaksud. Ia dikejutkan saat mengetahui bahwa lawannya, Mary, ternyata sudah mengetahui tentang dirinya sejak awal. Namun, Mikoto juga balik mempertanyakan alasan mengapa Mary dan temannya justru menyerang dan membunuh penduduk kerajaan. Mary menjelaskan bahwa semua ini bermula dari keputusan manusia yang membangun kerajaan mereka sendiri ketika monster mulai bermunculan. Mereka tidak pernah mempertimbangkan nasib makhluk lain, termasuk dirinya yang merupakan bagian dari makhluk-makhluk tersebut. Meski Mary termasuk dalam golongan monster atau ogre, ia sendiri tidak pernah membenci mereka. Namun, karena manusia telah merampas seluruh tempat tinggal para monster, Mary merasa dendam dan ingin membalas perlakuan itu. Saat menyampaikan penjelasannya, Mary mengungkapkan wujud aslinya. Energinya telah pulih sepenuhnya, dan kini ia memanggil seluruh ogre Ace-nya. Ia menganggap Mikoto sebagai ancaman besar bagi mereka, dan karena itu, menurutnya Mikoto harus disingkirkan. Menyadari situasi yang genting, Mikoto pun mengikat kain di kepalanya sebagai tanda bahwa ia telah siap sepenuhnya untuk bertarung. Ia menanggapi ancaman itu dengan tenang dan mengatakan bahwa Mary boleh mencoba jika memang yakin bisa mengalahkannya. Sementara itu, di dalam ruangan yang sama, Jade juga menyuarakan pandangan yang serupa. Ia percaya bahwa Mary bisa menjadi bahaya besar bagi mereka, dan karena itu ia menggunakan teknik spesial yang sangat kuat. Serangan tersebut menghasilkan ledakan besar. Suara ledakan itu terdengar hingga ke Mary yang sedang bertarung, membuat konsentrasinya buyar sesaat. Mikoto tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera menyerangnya, menebas tubuh Mary dan berkata bahwa seharusnya Mary lebih fokus padanya. Namun, Mary sedang menggunakan sihir yang membuat tubuhnya menyerupai batu. Pedang Mikoto memang sempat melukai, tapi Mary segera memulihkan dirinya. Dengan nada tajam, Mary mempertanyakan Mikoto, apakah dia tidak peduli pada nasib teman-temannya. Ia bertanya mengapa Mikoto memilih bertarung sendirian alih-alih menyelamatkan mereka. Mikoto, dengan keteguhan hati, menjawab bahwa tujuannya bukan menyelamatkan umat manusia, melainkan memusnahkan para ogre dari dunia ini. Setelah itu, Mikoto menggunakan sihirnya dan menghancurkan semua ogre Ace milik Mary. Sementara itu, di dalam kerajaan, setelah debu dari ledakan mulai menghilang, terlihat bahwa Sally berhasil selamat dan berdiri tegap. Kehadirannya pun menyelamatkan Bunny. Sally kemudian mencabut pedangnya dan mengalahkan Jade dengan serangan cepat. Namun, setelah itu, ia langsung jatuh pingsan akibat kelelahan. Di luar, pertarungan antara Mikoto dan Mary masih berlangsung. Mikoto dengan yakin mengatakan bahwa tak satu pun serangan Mary akan mampu melukainya. Mary pun memutuskan untuk menggunakan serangan terkuatnya. Teknik yang sebelumnya bahkan berhasil menghancurkan sebuah dinding raksasa. Mikoto menyatakan bahwa ia tidak akan menghindar dan menempelkan pedangnya ke kakinya sendiri sebagai bukti. Serangan dahsyat Mary akhirnya diluncurkan, namun ternyata tidak membuahkan hasil. Mikoto bahkan tidak mengalami satu luka pun. Akibatnya, seluruh energi Mary terkuras habis dan tubuhnya kembali ke bentuk kecil. Melihat kesempatan itu, Mikoto segera maju dan menodongkan pedangnya ke arah Mary. Mary sempat menanyakan nama Mikoto karena ia yakin dirinya akan mati, tetapi Mikoto justru menyebutkan namanya dan memutuskan untuk tidak membunuhnya. Ia hanya menghancurkan mata ogre milik Mary, yang membuat Mary tidak bisa lagi menggunakan kekuatan penuhnya seperti sebelumnya. Tak hanya itu, Mikoto juga memotong tanduk milik Mary, karena semua kekuatan ogre bersumber dari tanduk mereka. Saat itu, anjing peliharaan Mikoto pun muncul dan bertanya apakah Mikoto tidak akan menghabisinya. Namun Mikoto menjawab bahwa dia sudah mengambil semua kekuatannya dan tak ada lagi urusan dengannya, karena Mary kini hanyalah manusia biasa. Anjing itu tampaknya memahami bahwa Mikoto melihat bagian dirinya dalam diri Mary.
Setelah itu, mereka pun bersiap meninggalkan tempat tersebut. Mikoto sebenarnya sudah menyadari kehadiran Sally, tapi saat ditanya apakah ia ingin menemuinya, Mikoto mengatakan belum saatnya bertemu dengan roh miliknya. Dari sini kita memahami bahwa sebagian roh Mikoto pernah menyatu dengan Sally, itulah yang membangkitkan kekuatan dalam dirinya. Mikoto dan anjingnya pun akhirnya pergi, sementara dari kejauhan seorang pria misterius menyaksikan semuanya dan berkata bahwa ia akhirnya menemukan orang yang dibutuhkannya. Di sisi lain, Sally perlahan sadar dari pingsannya dan melihat Bunny sedang duduk di dekatnya. Tak lama, Grator pun muncul dan mengembalikan pedangnya. Sally penasaran dengan apa yang terjadi pada ogre tersebut, dan Grator menjelaskan bahwa sebenarnya Sally lah yang telah mengalahkannya. Mendengar hal itu, Sally tampak terkejut karena tidak menyadari apa yang telah ia lakukan. Grator lalu mengajak mereka pergi dan membawa mereka ke dekat sebuah penjara. Melihat itu, Sally sempat bertanya apakah mereka akan ditangkap lagi, tapi Grator meyakinkan bahwa itu bukan niatnya. Ia membawa mereka ke salah satu sel dan memperlihatkan Mary yang sedang tak sadarkan diri. Grator menjelaskan bahwa mereka menemukannya di sisi lain dari tembok yang runtuh dan ia adalah seorang ogre. Sally sempat menyanggah karena penampilan Mary lebih mirip manusia. Namun Grator menjelaskan bahwa monster pun bisa terlihat seperti manusia. Lebih lanjut, Grator mengatakan bahwa Mary adalah monster yang kemungkinan besar menjadi dalang dari serangan sebelumnya, dan karena itu ia harus dieliminasi. Namun karena Mary masih pingsan, mereka belum melakukannya. Sally memutuskan untuk menunggu hingga Mary sadar. Setelah Grator pergi, Bunny berbisik bahwa Mary sebenarnya hanya berpura-pura tidak sadar. Begitu penyamarannya terbongkar, Mary pun duduk dan mengakui bahwa ia memang seorang ogre. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang Bunny, namun serangannya tidak membuahkan hasil. Karena tanduknya telah dipotong oleh Mikoto, kekuatannya pun hilang, membuat pukulannya tidak berdampak. Bahkan bagi Sally, Mary tampak menggemaskan alih-alih menakutkan. Mary sendiri sangat terkejut menyadari kekuatannya tidak berfungsi, dan saat itu juga ia mengingat bahwa Mikoto telah menghancurkan sumber kekuatannya, tanduknya. Sally terkejut saat mendengar Mary menyebut sebuah nama yang ternyata begitu penting. Ia penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Mary pun mulai menceritakan semuanya secara perlahan. Di sisi lain, tampak seorang ogre sedang bergerak dari hutan menuju ke arah kota. Sementara itu, kembali ke dalam hutan, Mary telah menyampaikan seluruh kisahnya kepada Sally. Setelah mendengarnya, Sally menyimpulkan bahwa jika kekuatan Mary sudah hilang, maka kini dia hanyalah manusia biasa. Dengan begitu, tak ada alasan baginya untuk mati. Namun Mary merasa sebaliknya. Ia menyebut dirinya ogre yang telah kehilangan kekuatan, dan karena itu menurutnya tidak ada lagi tujuan hidup. Pandangan ini sangat ditentang oleh Sally, yang kemudian menyarankan pada Bunny bahwa mereka harus membawa Mary keluar dari situasi ini. Di tempat lain, Grator yang sedang duduk diam, tiba-tiba didatangi oleh pasukannya yang melaporkan bahwa Mary telah melarikan diri, dibantu oleh dua sahabat Grator sendiri. Mendengar kabar itu, Grator langsung bergegas keluar dan melihat Sally, Bunny, dan Mary yang tengah berusaha kabur. Ia segera menghadang mereka, namun Bunny tak ragu melancarkan serangan hingga Grator jatuh. Tanpa menunggu lama, ketiganya kembali melanjutkan pelarian mereka. Sementara Grator mencoba mengejar, tiba-tiba sebuah serangan besar menghantam kota, menghancurkannya dalam sekejap. Peristiwa itu membuat Grator benar-benar terkejut dan bingung, tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, di hadapan Mary kini muncul seorang ogre level tinggi yang ternyata adalah pelaku penghancuran kota tadi. Namanya adalah Simon. Simon yang melihat Mary bersama para manusia langsung mempertanyakan keberadaannya di sana. Namun perhatiannya segera tertuju pada kepala Mary yang kini tidak lagi memiliki tanduk, tanda bahwa kekuatannya telah hilang. Ia menyebut Mary sebagai sosok tak berguna, baik bagi mereka maupun keluarga ogre, dan menyarankan agar Mary mengakhiri hidupnya. Ucapan Simon membuat Mary berlutut, menyatakan kesediaannya mengikuti perintah tersebut. Namun tindakan itu tidak bisa diterima oleh Sally. Ia maju dengan tegas, menentang perkataan Simon yang dianggapnya keliru. Bunny pun berdiri di sisi Sally, keduanya bersiap menghadapi ancaman yang ada. Simon kemudian mulai menyerang mereka, namun tepat sebelum pertarungan berlangsung. Saat itu, seseorang menghentikannya. Orang yang menghentikannya adalah Sumeragi, sosok yang sebelumnya terlihat sedang memantau kerajaan dari kejauhan. Ia memerintahkan Simon untuk tidak menyerang Sally dan menyuruhnya segera mundur dari tempat itu. Karena Sumeragi adalah atasannya, Simon pun tak punya pilihan lain selain menurut dan meninggalkan lokasi tersebut. Sementara itu, cahaya matahari mulai menyingsing, menandakan datangnya pagi. Shelly mendapati Grator sedang berlutut di tanah, menatap puing-puing kerajaan yang telah hancur. Ia segera mendekat, menyadarkannya, dan mencoba menenangkan perasaannya.
Shelley menjelaskan bahwa kini tak ada lagi yang bisa dilakukan selain bertahan hidup dan membalas perbuatan pelakunya. Grator pun menyetujui hal itu dan menyatakan bahwa langkah pertama yang harus mereka ambil adalah menemukan sebuah desa, sebab mereka tak memiliki makanan, dan di sekitar tempat itu juga tak ada hutan yang bisa dijadikan sumber pangan. Mary kemudian memberitahu bahwa ada desa di dekat sana, meskipun mereka membutuhkan waktu setengah hari untuk sampai ke sana. Mereka pun segera memulai perjalanan dan tiba di desa itu pada adegan berikutnya. Di sana, hal pertama yang mereka perlukan adalah tempat untuk beristirahat. Mereka menemukan sebuah penginapan, namun sang pemilik yang merupakan seorang ogre menolak memberikan kamar setelah melihat Bunny. Namun, setelah Grator maju dan memperlihatkan wajahnya, sang pemilik mengenalinya sebagai kapten ksatria dari kerajaan Rimdari. Karena itulah, mereka akhirnya diberi kamar. Setelah masuk kamar, Grator menyerahkan sejumlah uang kepada Sally dan memintanya membeli makanan. Saat Sally pergi, Grator terlihat begitu murung, namun Bunny mencoba menghiburnya, hingga ia pun merasa sedikit lebih tenang. Grator kemudian meninggalkan ruangan untuk mencari air minum. Di sisi lain, Mary yang berdiri di sana mengungkapkan kekagumannya pada Bunny. Ia mengatakan bahwa meski Bunny adalah seorang setengah manusia, sifatnya sangat baik. Bunny membalas bahwa dirinya tidak selalu seperti itu, melainkan mulai berubah setelah bertemu Sally. Di saat itu juga, Bunny penasaran dan bertanya nama Mary. Setelah Mary menyebutkan namanya, Bunny menyadari bahwa itu adalah nama yang berasal dari masa lalu Mary sebagai ogre. Karena kini Mary sudah menjadi manusia, Bunny menyarankan agar ia menggunakan nama baru. Ia pun memberikan nama, Carrot, yang disetujui Mary tanpa ragu. Adegan berpindah ke Sally yang tengah berada di pasar. Ia tampak kebingungan bagaimana membawa makanan untuk keempat orang sekaligus. Di tengah kebimbangannya, tiba-tiba Mikoto datang dan duduk di dekatnya. Pertemuan itu membuat Sally sangat senang. Mikoto pun memuji rambut pendek Sally yang menurutnya cocok dengannya. Ia juga mengatakan bahwa Sally pasti telah banyak belajar dan mengalami banyak hal selama perjalanan ini. Sally mengangguk dan mengakui bahwa ia telah memahami bagaimana buruknya perlakuan manusia terhadap kaum setengah manusia, serta bagaimana mereka tidak disukai. Mikoto kemudian memberikan perumpamaan, bahwa jika seorang anak kecil kehilangan orang tuanya karena dibunuh oleh setengah manusia, maka wajar jika anak itu akan menaruh kebencian terhadap mereka. Sally pun memahami bahwa dalam kondisi seperti itu, kebencian bisa tumbuh, meski mungkin hanya sementara. Namun, pembicaraan mereka belum berakhir, karena pandangan Mikoto pun mulai berubah. Ia menyatakan bahwa suatu hari nanti, ia sendiri yang akan memutuskan untuk melenyapkan semua demi human. Meskipun secara tidak langsung, sebenarnya ia sedang membicarakan dirinya sendiri. Namun setelah itu, ia tertawa kecil dan mengatakan bahwa sebaiknya mereka tidak membicarakan hal-hal seperti itu. Di sisi lain, tampak Sumeragi sedang berada di desa yang sama. Saat itu, seorang anak perempuan kecil datang menghampirinya dan memberikan sepotong kue, yang ia terima sambil mengucapkan terima kasih. Tidak lama kemudian, Simon muncul dan bertanya kepadanya mengapa ia menghentikannya saat itu. Sumeragi menjelaskan bahwa jika Simon melawan Sally, kemungkinan besar ia akan kalah. Namun Simon merasa tidak yakin dengan penilaian itu. Sementara itu, Mikoto dan Sally sedang berbincang. Sally mengungkapkan bahwa ia tidak memahami mengapa manusia dan demi-human saling membenci, padahal ia memiliki keinginan agar semua makhluk dan spesies di bumi ini bisa saling mengenal dan hidup berdampingan. Mikoto hanya menjawab bahwa impian seperti itu tidak akan mudah untuk diwujudkan. Meski begitu, Sally tetap optimis dan berkata akan mencobanya. Ia kemudian mengajak Mikoto untuk bergabung dengan kelompoknya. Tetapi Mikoto menolak karena merasa harus melanjutkan perjalanannya sendiri. Sebelum beranjak pergi, ia sempat mengatakan bahwa mereka pasti akan bertemu lagi dan membagikan kisah masing-masing. Setelah Mikoto pergi, Sally kembali ke hotel sambil membawa makanan untuk semua orang. Saat masuk, ia melihat seorang anak kecil bernama Brett. Grator menjelaskan bahwa anak itu berasal dari kerajaan yang pernah dihancurkan. Ketika mereka menanyakan bagaimana Brett bisa selamat, anak itu mengatakan bahwa seorang penyihir dari hutan barat telah menolongnya. Sally yang mendengar hal itu merasa terkejut dan menyatakan bahwa ia juga ingin bertemu dengan penyihir tersebut. Waktu pun berlalu hingga malam hari. Mary sedang berada di hutan. Ia datang untuk menemui Sumeragi, dan akhirnya mereka bertemu. Sumeragi mengatakan bahwa meskipun Mary kehilangan satu tanduknya, ia masih menganggapnya sebagai seorang ogre. Namun, untuk itu, Mary harus melakukan sesuatu. Saat Mary bertanya apa yang harus dilakukannya, Sumeragi menyuruhnya untuk mengawasi Sally. Mary pun menyetujui permintaan tersebut. Sebelum pergi, Sumeragi menyarankan agar Mary mencoba melihat Sally menggunakan kekuatan ogre eye miliknya, karena ia akan terkejut dengan apa yang akan ia lihat. Di adegan selanjutnya,
rombongan itu terlihat berkumpul di jembatan dekat hutan barat. Saat mereka memasuki hutan, mereka menemukan sebuah tempat luas yang menyerupai sebuah rumah. Ketika mereka masuk, mereka mengetahui bahwa tempat itu adalah rumah sang penyihir. Tak lama kemudian, penyihir itu muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Winnie. Sally segera memohon padanya untuk mengajarinya sihir. Winnie awalnya sempat memeriksa apakah Sally benar-benar seorang manusia sebelum akhirnya bersedia mengajarinya sihir. Setelah memastikan hal itu, ia pun menyetujui permintaan tersebut, namun dengan 3 syarat. Pertama, segala ilmu yang Sally pelajari tidak boleh diajarkan kepada orang lain. Kedua, ia harus selalu mematuhi perintah dari Winnie. Dan syarat ketiga, ia diwajibkan membayar 1 juta koin emas. Namun, melihat kondisi Sally dan teman-temannya, Winnie kemudian mengalah dan berkata bahwa mereka hanya perlu memberikan semua uang yang mereka miliki saat ini. Meski begitu, Grator merasa keberatan karena mereka semua sedang dalam perjalanan petualangan, dan uang yang dimiliki bukan untuk diberikan begitu saja. Sementara itu, Sally mendekati Grator dan memintanya untuk mengajarkan ilmu kenegaraan, yang langsung disetujui oleh Grator. Saat pelatihan berlangsung, Mary menggunakan Ogre Eye miliknya untuk menilai kekuatan Sally, dan ia terkejut saat melihat cahaya yang sangat kuat terpancar. Tanda bahwa Sally memiliki kekuatan luar biasa. Malam harinya, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, Winnie muncul dan menawarkan salah satu kamar kosong di rumah barnya sebagai tempat beristirahat, tanpa memungut biaya, asalkan mereka bersedia membersihkan tempat itu. Kemudian, Winnie menunjukkan kepada Grator melalui bola kristal seberapa besar kekuatan yang dimiliki Sally dan bagaimana dia mampu mengalahkan Jade. Malam itu, mereka memutuskan bermalam di tempat tersebut. Bunny lalu datang menemui Winnie, dan dari situ terungkap bahwa mereka sebenarnya sudah saling mengenal sejak lama. Winnie bahkan telah menyiapkan senjata palu khusus untuk Bunny, yang langsung disukai oleh gadis itu. Bunny pun meminta kepada Winnie agar mau mengajarkan sihir kepada Sally, dan karena hubungan pertemanan lama mereka, Winnie pun menyetujuinya. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa suatu hari nanti, Bunny tetap harus membayar 1 juta koin emas. Keesokan paginya, ketika Sally mengetahui bahwa ia akan mendapatkan pelatihan dari Winnie, ia merasa sangat gembira. Namun sebelum pelatihan dimulai, Winnie mengatakan bahwa Sally harus terlebih dahulu berlatih bersama Bunny. Meski awalnya enggan, Sally akhirnya menyetujui karena tahu ia harus mematuhi instruksi Winnie. Di sisi lain, Mary yang memperhatikan mereka, menyadari bahwa Winnie mungkin telah mengetahui potensi besar dalam diri Sally, sehingga akhirnya mau menjadi mentornya. Setelah sesi pelatihan dengan Bunny selesai, Sally juga berlatih bertarung menggunakan pedang bersama Grator. Dalam latihan itu, Grator memutuskan untuk tidak menggunakan tangannya secara aktif karena menyadari bahwa Sally belum cukup mahir dalam teknik pedang. Sebelum duel itu berlangsung, Grator sempat berbicara dengan Winnie. Ia mengatakan bahwa jika Sally menggunakan kekuatan yang sama seperti saat melawan Jade di kerajaan dulu, maka dia bisa dengan mudah menaklukkan siapapun. Winnie kemudian bertanya, apakah Grator benar-benar yakin akan hal itu? Saat ditanya soal kejahatan, respons Grator tidak diperlihatkan secara langsung. Namun adegan berikutnya memperlihatkan ia sedang berlatih kembali bersama Sally tanpa rasa takut sedikitpun. Dari situ, kita bisa memahami bahwa ia telah menjawab dengan tindakan, bukan kata-kata. Di tengah latihan, Sally tiba-tiba kalah dan mengungkapkan bahwa Grator seharusnya tidak menggunakan tangannya. Namun ternyata, Grator hanya memakai kakinya, karena menurutnya dalam pertarungan, teknik tidak lebih penting daripada kemenangan itu sendiri. Sementara itu, dari kejauhan, Winnie memperhatikan mereka berdua dan mengenali Grator sebagai cucu dari seseorang yang sudah lama ia kenal. Meskipun tampak muda, usia Winnie sebenarnya jauh lebih tua dari penampilannya. Tak lama kemudian, pemimpin dari klan Elf dan klan Lizard datang menemui Winnie. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta Winnie mencabut penghalang dan sihir pelindung yang pernah ia pasang di hutan itu. Mereka ingin menyingkirkan ogre tidur yang telah lama disegel oleh Winnie. Saat ditanya alasan di balik permintaan tersebut, mereka menjelaskan bahwa klan mereka akan meninggalkan wilayah tersebut dan tidak ingin meninggalkan ancaman sebesar itu di belakang. Keesokan harinya, mereka semua telah berkumpul di lokasi. Winnie pun mencabut penghalangnya, membuat ogre tidur berpotensi bangkit dan menyerang kapan saja. Semua pihak bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Setelah berdiskusi, kedua klan sepakat bahwa klan Lizard akan maju lebih dulu dan melawan ogre di dalam hutan, dengan harapan bisa mengalahkannya sebelum mencapai pemukiman. Namun Grator tidak setuju dengan keputusan tersebut. Ia mendatangi pemimpin Elf dan menyampaikan kekhawatirannya bahwa para Lizard tidak akan mampu melihat jauh ke depan karena hutan dipenuhi pohon lebat, dan itu akan membuat mereka terbunuh sia-sia. Sally yang baru tiba juga merasakan hal yang sama. Pemimpin Elf mengakui bahwa hal itu benar, namun mereka tidak bisa mengubah keputusan yang telah dibuat.
Baginya, pertikaian antar klan sudah berlangsung lama, dan jika ogre itu mati atau mereka harus berperang melawan klan Lizard, itu bukan masalah besar. Ucapan itu membuat Sally marah. Di saat yang bersamaan, muncullah seorang gadis ogre dari arah hutan. Bukan ogre tidur yang dibicarakan, melainkan sosok bernama Milia. Ia menertawakan Bunny yang kini hidup bersama manusia, membuatnya kehilangan kekuatan sebagai demi-human. Milia kemudian menyerang Sally, tetapi Bunny langsung maju dan menghentikannya dengan mencengkeram rambutnya. Ternyata Milia tengah menggunakan rambut iblis miliknya untuk menyerang. Di sisi lain, Winnie tampak bingung karena bukan ogre tidur yang muncul, melainkan Milia. Namun belum sempat ia mencerna situasinya, tiba-tiba gempa mengguncang tanah, dan ogre tidur yang sebenarnya akhirnya bangkit dari dalam hutan. Wujudnya ternyata sangat besar, bagaikan raksasa sejati. Sebuah pohon besar tampak berdiri dengan aura yang sangat mengancam, dan karena itulah Winnie memutuskan untuk tetap di tempat itu guna menahannya sementara yang lain bisa menyelamatkan diri. Namun, Sally merasa tidak nyaman dengan keputusan itu karena ia khawatir nyawa Winnie akan terancam. Di sisi lain, ternyata rencana ini berasal dari Sumeragi yang dari kejauhan bersama Simon tengah mengawasi situasi. Setelah menjalankan rencananya, mereka perlahan menjauh. Simon merasa lapar, tetapi tak lama kemudian dia melihat Mikoto mendekat. Saat Simon berusaha mendekatinya, tiba-tiba Mikoto dengan cepat menebas lehernya. Kejadian itu membuat Sumeragi sangat terkejut. Mikoto lalu mengungkapkan bahwa dirinya bukan sekadar petualang biasa. Kisah kembali beralih ke ogre yang sedang tertidur lelap, namun kini dipenuhi kemarahan terhadap Winnie karena selama bertahun-tahun ia telah disegel oleh gadis itu. Ia pun berniat untuk membalas dendam dengan menghabisinya. Sementara itu, semua orang yang ada di sana sepakat untuk bekerja sama. Dua klan yang sebelumnya terpisah akhirnya bergabung, dan hal itu membuat Sally sangat gembira. Ia yakin bahwa bersama-sama mereka pasti bisa mengalahkan ogre tersebut. Ogre itu yang bernama Yuki hanya tertawa mengejek dan menyebut Sally bodoh karena mencoba menyatukan rencana-rencana yang berbeda. Apalagi dendam di antara mereka sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan itu, Yuki langsung menangkap Sally. Bunny segera bergerak untuk menyelamatkan Sally, namun langkahnya dihentikan oleh Milia yang tiba-tiba muncul dan menantangnya untuk bertarung. Ia menyuruh Bunny melupakan Sally dan fokus padanya. Di tempat lain, Mikoto mulai menyerang Sumeragi, tetapi Sumeragi justru menghentikan serangan itu dan mengatakan bahwa ia tidak ingin bertarung. Respons itu membuat Mikoto merasa terkejut. Kembali ke Sally, emosinya yang memuncak membangkitkan kembali kekuatan dalam dirinya. Kedua matanya kembali menyala, dan akar-akar yang digunakan Yuki untuk menahannya dihancurkan oleh Bunny. Yuki mulai merasakan aura kuat dari Sally dan mengakui bahwa kekuatan Sally sendiri sudah cukup berbahaya bagi klan ogre. Ia pun mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang sekuat itu bisa menganggap setiap makhluk dan spesies sebagai teman. Jika Sally memang ingin melakukannya, maka langkah pertama yang seharusnya diambil adalah mengorbankan dirinya sendiri. Namun, Sally sama sekali tidak mengindahkan kata-kata tersebut dan bersiap untuk menyerang. Di saat yang bersamaan, Milia datang tiba-tiba dan menggunakan rambut iblisnya untuk menahan Sally. Bunny berusaha maju untuk membantu, tetapi Sally segera menghentikannya dan langsung memotong rambut Milia. Meskipun rambut itu bisa tumbuh kembali kapan saja, tetap saja potongan itu mengejutkan banyak orang karena tak ada yang pernah mampu memotongnya sebelumnya. Rambutnya sekeras baja. Bahkan Milia sendiri tampak sangat terkejut. Dan situasi makin menegang ketika Sally langsung menyerangnya dan membuat Milia terjatuh. Seluruh kekuatannya lenyap dalam sekejap dan dia pun kehilangan kesadaran. Melihat keadaan itu, Yuki menyindir bahwa Milia terlalu lemah untuk tinggal di klan ogre. Ia pun bersiap melancarkan serangan, namun akar-akar pohon yang dia gunakan untuk menyerang segera dihancurkan oleh Sally yang maju ke depan untuk melindungi semua orang. Aksi itu membuat semua orang tercengang, termasuk Milia sendiri. Namun Sally segera menjelaskan bahwa kekuatan yang dia gunakan bukan untuk pamer, melainkan semata-mata untuk melindungi yang lemah. Baginya, tidak penting apakah lawannya seorang ogre atau makhluk lain. Selama mereka melakukan kejahatan, maka dia tidak akan ragu menggunakan kekuatannya. Setelah mengatakan itu, Sally mengerahkan seluruh energinya untuk memberikan pukulan kuat pada sosok pohon yang merupakan Yuki. Pukulan itu menghancurkannya sepenuhnya dan mengakhiri keberadaan si ogre tidur untuk selamanya. Semua orang merasa lega dan gembira atas kemenangan itu. Winnie pun mendekat kepada Sally, mengucapkan selamat dan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa semua orang. Tapi Sally sudah terlalu lelah setelah menggunakan kekuatannya secara berlebihan, hingga akhirnya ia pun tertidur. Sementara itu, klan Lizard dan Elf juga menyampaikan rasa terima kasih mereka. Namun, di tengah semua itu, Grator menyadari bahwa Milia tidak terlihat dan ternyata dia sudah kabur. Ia kini berada di dalam hutan, terlihat sangat terluka dan lemah.
Malam harinya, semua orang telah kembali ke bar milik Winnie. Saat itu, Mary diam-diam mengirimkan Ogre Eye miliknya ke tempat Sumeragi berada, bukan untuk melapor seperti biasa, melainkan untuk bertanya mengapa Sumeragi membebaskan Yuki. Pertanyaan itu membuat Sumeragi marah karena sebagai seseorang yang berada di posisi tinggi, ia merasa Mary tidak layak mempertanyakannya. Mary pun menarik kembali pertanyaannya. Namun Sumeragi justru mengungkapkan bahwa hari itu ia bertemu seseorang yang sempat bertarung dengan Simon dan berhasil membunuhnya. Mendengar hal itu, Mary langsung menyadari bahwa orang yang dimaksud pasti adalah Mikoto. Ia pun bertanya bagaimana Sumeragi bisa selamat, dan dijawab bahwa pertarungan itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Setelah itu, adegan pun berganti, memperlihatkan Fajar yang mulai menyingsing di Cakrawala. Ketika Sally kembali ke bar, ia melihat Grator tengah berbicara serius dengan pemimpin klan Lizard dan pemimpin klan Elf. Ternyata kedua klan tersebut memutuskan untuk menghentikan konflik di antara mereka dan mulai bekerja sama. Hal ini membuat Sally merasa senang karena memang itulah yang selama ini ia harapkan. Tak lama kemudian, Winnie datang dan mengingatkan Sally agar tidak melupakan perasaan bahagia ini, sebab perasaan tersebut bisa menjadi kekuatan saat menghadapi tantangan di masa depan. Sally lalu menyampaikan niatnya untuk melanjutkan perjalanan. Karena ia sudah menyadari bahwa kemanapun ia pergi, para ogre selalu muncul dan menyerangnya. Ia yakin mereka mencoba menguji kekuatannya, dan dugaan itu tidak salah, sebab rencana Sumeragi memang demikian, membebaskan Yuki hanya untuk mengetahui seberapa besar potensi kekuatan Sally. Menyadari ini, Sally melanjutkan perjalanannya, dan Grator, Mary, serta Bunny memutuskan untuk ikut serta dalam perjalanannya sebagai teman seperjalanan. Mereka berpamitan kepada Winnie yang memilih untuk tetap tinggal karena harus menjalankan bar miliknya. Adegan pun berpindah ke malam hari, menampilkan sebuah kota kecil yang terletak tidak jauh dari tempat mereka. Seorang wanita terlihat berjalan sendirian hingga tiba-tiba muncul seekor ogre bertaring besar di hadapannya. Namun adegan itu segera berubah, dan kini terlihat Sally beserta rombongannya sedang berjalan menuju kota tersebut. Dalam perjalanan, Grator menceritakan kepada Sally dan yang lainnya mengenai rumor yang ia dengar dari seorang penjaga, bahwa di kota itu terdapat seorang vampir yang kerap membunuh gadis-gadis. Cerita tersebut membuat Sally ketakutan dan sempat menyarankan agar mereka tidak masuk ke kota itu. Namun Grator dengan santai menjawab bahwa tidak perlu khawatir karena sang vampir hanya mengincar gadis-gadis cantik, dan Sally, menurutnya, tidak termasuk dalam kategori itu. Merasa dihina, Sally menghajarnya dengan kesal sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya mereka di kota tersebut, reaksi para penduduk sangat tidak ramah. Mereka menunjukkan ketidaksukaan yang jelas karena kehadiran para demi-human, sesuatu yang sangat mereka benci. Mary merasa marah melihat perlakuan itu dan mengusulkan untuk memberikan pelajaran kepada warga kota tersebut. Namun Sally menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa kekuatannya bukan untuk balas dendam. Penolakan tersebut membuat Mary kecewa karena merasa tidak didukung. Setelah itu, mereka mulai mencari tempat untuk bermalam, sementara Mary dan Bunny pergi untuk membeli beberapa perlengkapan. Saat itu, Bunny berkata bahwa ia perlu mencari pakaian baru untuk dirinya. Bunny merasa perlu membeli sesuatu untuk menutupi wajahnya. Namun perhatiannya langsung teralihkan ketika ia melihat tumpukan besar wortel di sebuah kios. Ia pun mendekat, tetapi pemilik kios itu ternyata membenci demi-human. Tanpa berkata banyak, pria itu justru melemparkan koin yang diberikan Bunny ke tanah dan menyuruhnya pergi. Melihat perlakuan itu, Mary merasa sangat sedih. Ia semakin pilu saat melihat Bunny hanya diam, memungut kembali uangnya tanpa membalas sedikit pun. Sementara itu, di penginapan, Grator sedang berbicara pada Sally mengenai Bunny. Ia khawatir jika Bunny berjalan-jalan di kota, orang-orang akan memperlakukannya buruk, dan itu hanya akan menyakiti perasaannya. Beberapa waktu kemudian, Mary dan Bunny sudah berada cukup jauh dari pusat kota. Untuk menghibur Bunny, Mary membeli beberapa wortel dari kios lain, dan kini Bunny tampak menikmati cemilan favoritnya. Mary sempat bertanya, tidakkah Bunny marah melihat sikap kasar orang-orang? Bunny menjawab dengan tenang bahwa meskipun ia terluka oleh perlakuan itu, ia tak pernah membalas atau menanggapi mereka, karena pendapat orang lain sudah tak berarti lagi baginya. Ia adalah teman dari Sally, seseorang yang memperjuangkan kesetaraan, dan karena itulah ia juga tak akan membenci manusia. Ucapan itu justru membuat Mary semakin emosional. Saat ia hendak meninggalkan kota, ia mendengar lagi suara-suara penghinaan yang diarahkan pada Bunny, bahkan ada pula yang membicarakan soal vampir. Dari situ, Mary mendapatkan petunjuk dan segera menggunakan mata ogrenya untuk melacak keberadaan vampir tersebut. Ia lalu menemui vampir itu dan menyatakan kesediaannya untuk membantu menyerang kota. Namun, sebelum itu, sang vampir menanyai kondisinya. Mary menceritakan semua, termasuk tentang Sally. Mendengar nama itu,
Vampir tersebut langsung menyatakan bahwa Sally adalah ancaman besar bagi mereka dan harus disingkirkan. Mary sempat menolak keras, namun vampir itu menjelaskan bahwa jika mereka tidak bertindak, klan Ogre akan punah. Vampir tersebut rupanya adalah campuran Ogre dan vampir. Dengan berat hati, Mary akhirnya setuju, meskipun dalam hati ia masih ragu. Saat itulah Bunny tiba-tiba muncul, seolah telah mendengar semua percakapan tersebut. Meski tidak menunjukkan ekspresi apapun terhadap apa yang ia dengar, ia hanya mengingatkan Mary bahwa mereka harus segera pulang. Mendengar itu, mata Mary berkaca-kaca, dan di saat yang sama, vampir itu mulai melangkah maju ke arah mereka. Vampir itu mengatakan bahwa pembicaraan mereka belum selesai, namun belum sempat ia melanjutkan, Bunny langsung menyerangnya. Serangan itu tidak melukai vampir tersebut, tapi Bunny tetap maju dan melancarkan serangan lagi. Palunya akhirnya mengenai target, namun hasilnya di luar dugaan, vampir itu tidak terluka sama sekali. Justru sebaliknya, ia dengan mudah mengangkat tubuh Bunny ke udara. Saat vampir tersebut bersiap untuk menyerang kembali, separuh tubuh Bunny tiba-tiba meledak. Di saat yang sama, Sally tiba di tempat kejadian dan menyaksikan bahwa bagian atas tubuh Bunny telah hancur total, sementara vampir itu masih tampak utuh dan bahkan tertawa. Rasa marah Sally langsung memuncak, dan kekuatannya pun aktif. Ia segera menyerang vampir itu tanpa ragu. Namun vampir itu kembali berhasil menghindar, lalu menggunakan kekuatan misteriusnya untuk menangkap Sally. Ia bersiap melancarkan serangan ke arah Sally, tetapi sebelum sempat melakukannya, Mary datang dan menyerangnya terlebih dahulu. Serangan Mary itu menghentikan aksi vampir tersebut, dan Sally pun berhasil bebas dari cengkeramannya. Adegan kemudian berpindah ke surga, di mana terlihat Bunny bertemu dengan seorang malaikat bernama Atra. Atra memberitahu bahwa Bunny telah meninggal 2 kali dalam tahun ini. Namun Bunny bersikeras bahwa dirinya harus hidup kembali karena teman-temannya masih membutuhkannya. Meskipun Atra awalnya ragu, namun akhirnya ia mengabulkan permintaan Bunny. Bunny pun kembali ke tubuh aslinya, dan tubuhnya mulai beregenerasi. Kali ini ada perubahan mencolok, matanya bersinar merah terang dan sayap gelap muncul dari punggungnya. Ia juga bisa merasakan adanya kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhnya. Dalam kemarahan, ia langsung menyerang vampir tersebut dan hampir membinasakannya. Saat terjatuh, vampir itu mengingat masa lalunya, bagaimana ia pertama kali datang ke kota ini dan bertemu seorang wanita manusia yang ia cintai. Ia begitu tenggelam dalam perasaan itu, hingga melupakan jati dirinya sebagai vampir. Namun pada saat ia mengutarakan cintanya, nalurinya mengambil alih dan secara tak sengaja ia menghisap darah wanita itu hingga tewas. Sejak saat itu, ia berhenti peduli pada siapapun dan menutup hatinya, menerima kenyataan bahwa dirinya hanya diciptakan untuk menghancurkan. Ia pun memahami situasi Mary, dan tidak merasa dikhianati meskipun Mary yang seorang ogre telah menipunya. Setelah itu, adegan berganti kembali ke Bunny. Ia terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah kamar yang ternyata adalah kamar penginapan yang mereka sewa sebelumnya. Setelah mengalahkan vampir itu, ia pingsan dan dibawa ke sana. Malaikat Atra juga berada di sana, menatapnya dengan ekspresi terkejut. Bunny sempat mengira dirinya telah mati lagi, namun Atra menjelaskan bahwa ia hanya datang untuk menyampaikan satu hal penting. Meskipun penampilan Bunny kini jauh lebih menyeramkan, teman-temannya tidak takut padanya. Justru mereka yang membawa tubuhnya ke tempat ini agar ia bisa segera pulih. Untuk bisa membantu lebih lanjut, Atra akhirnya menarik kembali kekuatan yang sebelumnya telah ia berikan pada Bunny, kekuatan yang digunakan untuk mengalahkan vampir. Bunny mengucapkan terima kasih padanya atas bantuan itu. Namun sebelum percakapan lebih lanjut terjadi, Atra sudah pergi ketika Grator tiba di ruangan. Saat itu, Grator melihat Bunny yang tengah tertidur pulas dan kini telah kembali ke wujud aslinya. Hal ini membuat Grator merasa sangat lega dan bahagia. Sementara itu, Sally dan Mary tengah berjalan menuju pasar untuk membeli beberapa barang karena kondisi Bunny yang sedang tidak sehat hari ini. Di sepanjang jalan, Mary tiba-tiba mempertanyakan tindakan Sally, mengingat sebelumnya Sally menyatakan tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menyerang orang lain. Mary heran mengapa Sally membunuh rekannya, Jade. Sally pun menjelaskan bahwa saat itu ia tidak memiliki pilihan lain. Percakapan mereka terhenti ketika secara tidak sengaja mereka bertemu dengan pedagang yang dulu pernah menghina Bunny. Kali ini, si pedagang mulai mengejek Mary karena dulu dia bersama Bunny. Mary merasa marah dan hampir melancarkan serangan. Namun sebelum ia sempat bereaksi, Sally lebih dahulu melayangkan pukulan keras yang menjatuhkan si penjual buah itu ke tanah. Di sisi lain, saat Atra sedang mengelilingi kota, ia melihat roh vampir yang tubuhnya tengah terbakar. Banyak orang bersorak senang karena vampir itu memang telah lama menjadi ancaman bagi mereka. Atra mendekatinya dan bertanya mengapa ia terlihat sedih. Sang vampir, dengan nada dingin, justru menyatakan bahwa dirinya tak memiliki alasan untuk merasa sedih.
roh itu pun menghilang. Di tempat lain, si pedagang buah yang tadi sempat dipukul mulai menunjukkan ekspresi marah. Tetapi begitu ia menatap mata Sally yang penuh amarah, nyalinya menciut dan ia memilih bungkam. Sally dan Mary pun melanjutkan langkah mereka, dan Mary merasa bangga melihat ketegasan Sally yang seperti itulah dirinya harapkan. Kembali ke kamar tempat Bunny berada, Mary tampak sangat bahagia karena Bunny akhirnya sadar dan kini telah pulih sepenuhnya. Saat Bunny bertanya alasan Mary tampak begitu senang, Mary hanya tersenyum tanpa memberi jawaban. Tak lama, Grator mengusulkan agar mereka keluar sejenak, dan mengajak Sally untuk ikut. Namun, Sally enggan pergi karena ia khawatir penjaga kerajaan tengah mencarinya setelah insiden dengan si pedagang tadi. Grator tampaknya tidak paham alasan itu, hingga Sally menjelaskan seluruh kejadian dan menegaskan bahwa si pedagang memang pantas mendapat perlakuan seperti itu. Tapi Grator tetap memegangi lengannya dan menyatakan bahwa perbuatannya tetap merupakan kejahatan yang harus mendapat hukuman. Adegan pun beralih ke sebuah hutan, di mana Mikoto dan anjingnya sedang berjalan lebih dalam. Saat itulah Mikoto mulai merasakan bahwa ada seseorang yang sedang mengikuti jejak mereka dari belakang. Awalnya, Mikoto mengira ada pencuri yang mengikutinya dari belakang. Namun saat menoleh, ia justru melihat Milia. Tanpa ragu, Mikoto menyiapkan semangkuk sup hangat untuknya dan bertanya mengapa ia berada sendirian di tengah hutan yang berbahaya itu. Milia menjelaskan bahwa dirinya mengidap suatu penyakit yang membuatnya kehilangan semua ingatan, kecuali nama sendiri. Malam pun tiba, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di hutan itu. Saat malam larut dan Milia tertidur lelap, Mikoto menyadari ada sebuah tanduk di kepala gadis itu. Dengan cepat, ia menyimpulkan bahwa Milia adalah seorang ogre. Ia pun refleks menarik pedangnya dan hampir menghabisinya. Namun anjing peliharaannya segera melompat dan menghentikannya. Tindakan itu membuat Mikoto marah dan bertanya pada si anjing, apakah ia kini membela ogre. Anjing itu, dengan ekspresi serius, menyatakan bahwa ia tetap berada di pihak Mikoto. Namun pilihan Mikoto saat itu adalah tindakan yang salah. Karena sangat menghargai anjingnya, Mikoto akhirnya mengurungkan niatnya dan meminta maaf. Keesokan harinya, dalam perjalanan mereka, Mikoto bertemu dengan seekor ogre dan berhasil mengalahkannya. Namun tak lama setelah itu, Milia mulai mengeluh sakit kepala setelah melihat makhluk tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka dihadang oleh ogre kelas menengah, yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari Milia, meskipun secara hierarki ia adalah seniornya. Ogre itu marah karena dalam pertempuran terakhir Milia kalah dan kehilangan ingatannya, dan baginya itu adalah alasan cukup untuk menyatakan bahwa Milia tak pantas hidup. Ia menyerang langsung ke arah dada Milia dan membuatnya luka parah, hingga tak mampu lagi bertarung. Mikoto hanya berdiri diam, enggan ikut campur dalam pertarungan antar sesama ogre. Namun, tiba-tiba Milia mencabut tanduknya dan melemparkannya, sebagai tanda bahwa ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai ogre. Dalam kondisi sekarat, ia meminta bantuan Mikoto, namun tak sempat menyelesaikan ucapannya karena langsung pingsan. Pada adegan berikutnya, Milia terbangun di sebuah ruangan, seluruh tubuhnya dibalut perban yang ternyata telah dipasang oleh Mikoto. Saat bangun, hal pertama yang ia tanyakan adalah nasib ogre yang menyerangnya. Mikoto menjelaskan bahwa ia tidak sempat membunuh ogre itu karena lebih memilih menyelamatkan Milia yang kehilangan banyak darah. Mendengar itu, Milia mengucapkan terima kasih dan bertanya apakah ia boleh ikut dalam perjalanan Mikoto setelah sembuh. Mikoto mengizinkannya, dengan alasan tak ingin orang yang baru saja ia selamatkan mati sia-sia. Milia pun tersenyum dan berkata bahwa Mikoto adalah sahabat terbaik yang pernah ia miliki. Mereka pun tertawa bersama, bahkan anjing Mikoto ikut tertawa bersama mereka. Sementara itu, di kota tempat Mikoto menginap, sebuah turnamen sedang berlangsung. Grator, yang juga berada di sana, ikut serta dalam kompetisi tersebut dan berhasil mengalahkan beberapa lawan hingga ia tampak sangat puas. Namun dari kejauhan, Sally, Bunny, dan Mary mengamati pertarungan itu dan berkomentar bahwa Grator tampaknya hanya berhadapan dengan lawan yang terlalu lemah. Saat mereka pergi meninggalkan arena, Bunny menyatakan bahwa Grator tidak bertarung demi uang, melainkan demi membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Sally memperhatikan sekeliling ketika matanya tertuju pada Mikoto yang sedang berjalan melewati area tersebut. Ia langsung berlari menghampirinya, dan keduanya pun kembali bertemu setelah sekian lama. Mikoto menyodorkan air minum padanya dan dengan nada menyesal mengatakan bahwa seluruh uangnya sudah habis. Seandainya masih ada, ia pasti akan membelikannya sesuatu untuk dimakan. Di situ, ia juga menceritakan tentang Milia, serta mengungkapkan bahwa dirinya ikut ambil bagian dalam turnamen demi mendapatkan uang. Sementara itu, di tempat lain, Mid Ogre datang menemui Sumeragi dan menyampaikan permintaan maaf karena telah membiarkan Milia pergi. Ia menjelaskan alasannya, dan Sumeragi pun menjawab bahwa tidak masalah karena toh dia pun tidak akan bisa mengalahkan gadis itu. Tak lama setelah itu,
seorang anak perempuan bernama Selina muncul dan meminta agar Meat Ogre menggendongnya di atas pundak. Awalnya, permintaan itu ditolak, tetapi ketika Sumeragi menunjukkan wajah Simon dan menjelaskan bahwa gadis kecil itu telah membunuhnya karena tidak menuruti perintah, Meat Ogre pun menjadi takut dan langsung menuruti permintaannya. Setelah itu, mereka berjalan menuju tempat berkumpulnya para ogre. Di sana mereka berdiskusi tentang langkah yang akan diambil selanjutnya. Namun, pembahasan kali ini terasa berbeda karena mereka diperlihatkan sebuah peta yang menunjukkan wilayah ogre yang semakin menyusut. Seorang ogre tua kemudian maju dan bertanya apakah ini semua ulah Mikoto, yang langsung dibenarkan oleh Sumeragi. Ia menegaskan bahwa Mikoto harus dihentikan, karena jika dibiarkan, seluruh klan mereka bisa musnah. Namun, karena sebagian besar ogre belum mengetahui siapa Mikoto sebenarnya, mereka tidak terlalu memedulikannya. Baru ketika Sumeragi menunjukkan kepala Simon yang telah terpenggal dan menjelaskan bahwa Mikoto lah pelakunya, mereka semua tampak terkejut. Pasalnya, Simon adalah salah satu yang paling kuat di antara mereka. Di tengah keheningan itu, seorang anak bernama Todoroki, yang merupakan ogre petir, maju dan menyatakan bahwa Simon memang layak mati karena kelemahannya. Sumeragi menambahkan bahwa Mikoto juga telah membunuh Mary. Nama Mary rupanya membuat Todoroki, tanpa alasan yang jelas, terkejut dan emosional. Ia langsung bersumpah akan membunuh Mikoto dengan tangannya sendiri, lalu pergi dari tempat itu. Saat semua orang telah meninggalkan ruangan, kepala Simon tiba-tiba berbicara kepada Sumeragi, mempertanyakan tindakannya yang hanya menjadikannya sebagai alat untuk menakut-nakuti yang lain. Simon mengatakan bahwa tubuhnya sebenarnya masih bisa dipulihkan karena ia belum sepenuhnya mati, namun dalam sekejap, ia benar-benar dihabisi. Setelah kejadian itu, Selina mendekati Sumeragi dan bertanya apakah menurutnya manusia dan ogre bisa menjadi sahabat. Sumeragi menjawab bahwa itu mungkin saja, selama mereka mampu menjalin komunikasi yang baik. Ia bahkan menyebutkan bahwa dulunya, salah satu temannya pernah berteman dengan manusia. Teman yang dimaksud ternyata adalah seorang vampir. Pada adegan berikutnya, hari telah berganti, dan Grator terlihat sedang berjalan-jalan di dalam kota. Saat itu, Grator secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Selina. Selina meminta agar ia menggendongnya di atas kepala karena sedang mencari Sumeragi. Namun, karena Grator tidak mengenalnya, ia menolak permintaan itu. Meskipun begitu, ia tetap membantu Selina untuk menemukan orang yang sedang ia cari. Di sepanjang perjalanan mereka saling mengobrol, dan Selina mulai menyukai kepribadian Grator yang ramah dan terbuka. Ia mengusulkan agar mereka menjadi teman. Tetapi Grator menanggapi dengan bercanda sambil menggelitik kepalanya, mengatakan bahwa menjadi teman itu tidak semudah itu, karena pertemanan butuh ikatan dan rasa saling percaya, sementara mereka baru saja bertemu. Namun, tindakan iseng Grator membuat Selina sedikit kesal, dan tiba-tiba saja ia memancarkan aura gelap yang sangat kuat. Untungnya, amarahnya segera reda dan ia pun tertawa kecil. Tak lama kemudian, Sumeragi muncul dan Selina langsung berlari menghampirinya. Melihat Grator membawa pedang, Sumeragi segera menyadari bahwa Grator adalah peserta dalam turnamen yang sedang berlangsung. Ia pun menyemangatinya dan menyarankan agar Selina memberi dukungan juga pada teman barunya. Setelah itu, Grator pun melanjutkan perjalanannya, tidak menyadari bahwa teman barunya itu, Selina, sebenarnya adalah Dewi Topeng, penguasa para ogre bertopeng, dan diam-diam telah menghancurkan seluruh kerajaan Grator. Di arena pertarungan turnamen, Grator sudah tiba dan bersiap menghadapi lawannya. Selina kini berada di bangku penonton, bersorak dan memanggil nama Grator dengan semangat. Mendengar sorakan itu, Grator merasa terpacu dan memutuskan untuk memberikan pertarungan terbaiknya. Sementara itu, di luar arena, Sally tengah berjalan menuju tempat pertandingan ketika tanpa sengaja bertemu dengan Sumeragi. Meski awalnya ia tidak mengenal pria itu, Sumeragi memperkenalkan dirinya dan menyampaikan bahwa ia memiliki mimpi yang sama dengannya, menciptakan kedamaian antara manusia dan ogre, dua ras yang selama ini sering berkonflik. Namun, situasi berubah saat Mikoto tiba dan memperingatkan bahwa ia seharusnya tidak mempercayai Sumeragi. Ia juga mengungkap posisi penting Sumeragi di kalangan ogre. Sumeragi tidak menyangkal dan menyatakan bahwa karena ia memegang posisi tinggi di antara ogre, maka jika ia memerintahkan untuk menghentikan peperangan dengan manusia, tidak akan ada satu ogre pun yang akan melanggar. Tapi Mikoto tetap curiga dan menyampaikan kepada Sally bahwa ia kini dihadapkan pada dua pilihan, bergabung dengan Sumeragi atau berdiri di pihak Mikoto. Sally akhirnya memilih jalan yang sama dengan Sumeragi, yakni perdamaian. Sebaliknya, Mikoto masih menyimpan kebencian terhadap para ogre dan ingin melenyapkan mereka dari dunia ini. Di tengah perbedaan pandangan itu, Sally datang dan mengulurkan tangannya kepada temannya, menunjukkan niat baiknya. Melihat hal itu, Mikoto hanya bisa terpana dengan pilihan Sally.
Meskipun Sally berniat untuk suatu hari nanti tidak membenci atau membunuh semua ogre, ia juga tak ingin kehilangan sahabatnya. Karena itu, ia akhirnya memilih untuk tetap bersama Mikoto. Namun, Mikoto tidak bisa menerima keputusan tersebut. Ia langsung pergi menjauh sambil mengatakan bahwa Sally seharusnya tidak pernah memilih dirinya. Sementara itu, Sumeragi berbicara kepada Sally dengan tenang dan mengatakan bahwa keputusan yang diambilnya pasti sudah dipikirkan matang-matang. Dan mungkin itu adalah langkah yang tepat. Ia juga menyarankan agar Sally berbicara langsung dengan Mikoto agar bisa lebih memahami perasaan dan luka batinnya. Sally pun mendatangi Mikoto dan mulai berbicara dengannya. Mikoto lalu mengungkapkan bahwa ia adalah anak yang orang tuanya dulu dibunuh oleh para ogre. Itulah sebabnya ia bertekad untuk menghabisi semua ogre di dunia ini. Walau ia sudah membunuh banyak dari mereka, sampai saat ini ia belum pernah merasa puas, dan tekadnya untuk terus membasmi mereka belum surut sedikit pun. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi di kota tersebut. Dari kejauhan terlihat Todoroki datang bersama kelompoknya. Karena kemunculan para ogre kuat ini, turnamen yang sedang berlangsung pun segera dibatalkan. Pengumuman disampaikan kepada semua peserta, dan dikatakan bahwa siapapun yang berhasil membawa kepala para ogre akan mendapatkan imbalan sebesar 500 koin emas. Hal ini membuat semua orang segera bersiap untuk berburu mereka. Di tengah perjalanan, Grator bertemu dengan seorang temannya yang juga ikut dalam turnamen. Teman itu mengusulkan agar mereka bekerja sama untuk mengalahkan para ogre agar tugas menjadi lebih mudah. Apalagi ia sangat membutuhkan uang demi keluarganya. Namun Grator memperingatkannya bahwa ogre sangatlah berbahaya. Akhirnya temannya pun setuju untuk mundur dan memutuskan untuk pulang saja. Tapi belum sempat ia bergerak lebih jauh, kilatan petir menyambar kepalanya dan tubuhnya langsung terbakar habis. Di saat itulah Todoroki muncul. Grator langsung menyadari bahwa sosok di depannya ini adalah ogre. Sementara itu, Todoroki keliru mengira bahwa Grator adalah orang yang telah membunuh Mary. Ia sempat mencoba menyerang Grator, namun serangannya meleset. Di tempat lain, Sally yang mendengar ledakan tadi mulai mencurigai bahwa ini mungkin ulah Sumeragi. Namun tak lama kemudian Sumeragi muncul dan menegaskan bahwa ia bukan pelakunya dan ia juga menolak membantu Sally, karena dulu Sally tidak memilih dirinya. Kembali ke Grator, saat Todoroki menyerangnya lagi, Grator melemparkan pedangnya ke udara. Kilat yang menyambar tadi mengenai pedang tersebut. Di sisi lain, seorang rekan Todoroki sedang tertidur ketika Mikoto mendekatinya. Mikoto sempat berpikir untuk membunuhnya karena ia tahu bahwa itu adalah ogre juga. Tapi tiba-tiba tubuh Mikoto lemas dan ia jatuh pingsan. Tak lama kemudian, terlihat bahwa Bunny dan Mary telah tiba di sana. Saat itu, Sally sudah berada di kota dan tengah mencari Shelly ke berbagai arah. Karena ternyata bukan hanya satu, tapi lebih dari satu ogre yang muncul di kota. Sementara itu, Grator tampak mengambil keputusan untuk tidak melawan Todoroki. Ia memilih untuk melarikan diri, namun Todoroki mengejarnya tanpa mengetahui bahwa ini semua bagian dari rencana Grator. Begitu Todoroki membelok ke gang lain, Grator langsung menyerangnya secara tiba-tiba dan berhasil membuatnya pingsan dengan hantaman ke kepalanya. Di sisi lain, Sumeragi berbicara kepada Sally bahwa jika ia sungguh ingin menghentikan semua kekacauan ini, maka ia harus mulai menggunakan kekuatannya. Sally pun setuju bahwa itu adalah langkah yang tepat. Adegan pun berpindah ke tempat lain, di mana salah satu ogre lain yang datang bersama Todoroki, bernama Shinko, tampak murung karena para penduduk kota ketakutan saat melihat dirinya. Tak lama kemudian, Mary datang menghampiri dan bertanya kenapa ia menyerang kota ini. Shinko lalu menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena Todoroki marah setelah tahu Sumeragi membunuh Todoroki. Mary pun terkejut, tidak mengerti kenapa Todoroki merasa marah atas kematian dirinya. Namun Shinko menyatakan bahwa seharusnya Mary tidak terlalu ambil pusing dengan itu, sebab sekarang dia sudah berada di pihak manusia. Tapi karena menurut Mary telah mengkhianati klan ogre, ia pun memutuskan untuk menghabisinya. Saat itu juga, Todoroki siuman dari pingsannya dan melihat bahwa tanduknya yang sebelumnya tertutup kini telah terbuka. Ia pun sadar bahwa dirinya telah dibohongi oleh manusia dan memutuskan bahwa ia tak akan membiarkan seorang pun selamat. Bukan hanya Mikoto, tapi seluruh kota akan menjadi target balas dendamnya. Di sisi lain, pertarungan para tokoh lain melawan para ogre juga berjalan sangat sulit. Shelly terlihat berusaha mengaktifkan kekuatannya untuk menyerang Sumeragi, namun entah mengapa kekuatannya tidak kunjung aktif. Mary juga dalam kesulitan besar saat menghadapi Shinko, sebab Shinko berasal dari spesies khusus yang diciptakan langsung oleh Sumeragi sendiri. Sementara itu, Grator juga berada di ambang kematian. Dari kejauhan, Selina melihat kondisinya namun tidak turut campur. Grator sadar bahwa dirinya tidak akan bertahan lama, namun ia tetap tersenyum dan memanggil kekuatan Thunder Rising-nya, kemudian memanggil tubuh Thunder Under. Serangan hebat pun dilancarkan ke arah Grator,
tapi ia tetap berdiri teguh sambil mengenang para sahabatnya. Ia sudah siap untuk mati. Namun tepat sebelum serangan itu mengenainya, seseorang muncul secara tiba-tiba dan memblokir serangan tersebut di hadapannya. Ternyata yang muncul adalah Winnie, dan ia terlihat sangat marah pada Grator karena mencoba mengorbankan dirinya sendiri. Namun, di sisi lain, Todoroki yang serangannya berhasil diblokir, tampak semakin geram. Ia bahkan siap untuk melawan Winnie. Akan tetapi, Winnie menjelaskan bahwa tujuannya datang bukan untuk bertarung, melainkan untuk memberikan sesuatu kepada Grator. Ia menyebutkan bahwa pedang kayu milik Grator tak layak digunakan, sehingga ia membawakan pedang logam sebagai penggantinya. Sementara itu, Selina yang ikut menyaksikan dari kejauhan langsung mengenali bahwa pedang tersebut adalah harta surgawi, yang dikabarkan bisa memotong apapun. Winnie kemudian memberikan semangat pada Grator, tapi juga menegaskan bahwa ia tidak akan ikut campur. Jika Grator memiliki kemampuan sejati, maka ia harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Perkataan itu justru memberi Todoroki ngan semangat pada Grator. Di tempat lain, Bunny tengah berhadapan dengan seekor ogre berbentuk elang yang sangat kuat. Saat Bunny hampir kalah, kekuatan magis milik Atra secara tak sengaja teraktifkan. Dalam waktu singkat, Bunny berhasil memotong salah satu sayap elang tersebut tanpa sadar. Elang itu menjadi marah, namun Bunny tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung menebas lehernya hingga musuh itu tumbang. Setelah itu, ia segera bergerak untuk membantu teman-temannya, tetapi karena telah menggunakan terlalu banyak energi, tubuhnya akhirnya tumbang dan ia jatuh tak sadarkan diri. Meski begitu, ogre tersebut sudah berhasil dikalahkan. Sementara itu, pertempuran antara Mary dan Shinko masih berlangsung. Mary melarikan diri ke arah sebuah tembok besar yang mengelilingi kerajaan, yang memang dibuat untuk melindungi dari serangan monster. Saat Shinko menyerang, tangannya justru terperangkap di celah tembok tersebut. Mary yang sudah menghindar lebih dulu langsung memanfaatkan celah itu untuk menyerang balik. Serangannya cukup kuat hingga membuat Shinko tak sadarkan diri. Kembali ke Sally, ia terlihat bingung kenapa kekuatannya belum juga aktif. Sumeragi pun muncul dan mempertanyakan bagaimana mungkin ia berharap bisa menyatukan dua klan hanya dengan kekuatan yang belum bisa ia kendalikan sepenuhnya. Namun Sally tetap yakin bahwa dirinya mampu melakukannya. Karena tekad itulah, Sumeragi akhirnya berkata bahwa Sally harus segera pergi dan menyelamatkan teman-temannya. Sebelum pergi, Sally mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa ia akan terlebih dahulu menyelesaikan kesalahpahaman dengan Mikoto, kemudian kembali menemui Sumeragi, dan barulah menyatukan para ogre dan manusia. Adegan pun berpindah ke Todoroki dan Grator. Todoroki sedang murka karena tanduknya kini telah muncul ke permukaan. Dulunya, Mary sempat menutupi tanduk itu agar Todoroki dapat mengontrol kekuatan petirnya dengan lebih baik. Namun kini, tanpa kehadiran Mary, emosinya semakin tidak terkendali, dan ia pun kembali mengaktifkan kekuatan Thunder Rising miliknya. Di sisi lain, Mary sedang bertanya pada Shinko mengapa ia membantu Todoroki, padahal tindakan itu salah. Menyakiti manusia tanpa alasan yang jelas bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Shinko pun mengakui bahwa dirinya sebenarnya tidak punya dendam pribadi terhadap manusia. Namun ia mengikuti Todoroki karena melihat bagaimana ketidakadilan masih terjadi di antara umat manusia. Sama seperti di kalangan manusia, para ogre juga diperlakukan berdasarkan kepribadian dan kekuatan mereka. Namun, Todoroki berbeda. Ia pernah berbicara dengan sangat baik kepada Shinko hingga mereka menjadi sahabat. Karena itulah, ia memutuskan untuk mengikuti semua hal yang dikatakan oleh Todoroki. Ia juga menyampaikan bahwa keputusan Mary menurutnya sangat bijak, dan ia berharap para ogre lainnya bisa mengikuti langkah Mary agar peperangan di dunia ini bisa berakhir. Sementara itu, Todoroki melancarkan serangan terakhirnya. Namun Grator berhasil menangkisnya, lalu langsung membalas serangan tersebut dengan pedangnya sendiri. Akibat serangan itu, Todoroki langsung kehilangan kesadaran. Saat Todoroki tersadar kembali, ia melihat Mary berdiri di depannya. Ia sangat terkejut karena mengira Mary sudah tewas, dan begitu melihatnya, air matanya pun langsung jatuh. Di sisi lain, Grator terlihat sedang bersama Sally dan Winnie. Ia bercerita bahwa dalam pertarungan tadi, dirinya hampir saja membunuh Todoroki karena telah menghabisi nyawa seorang warga tak bersalah. Namun kemudian ia mengetahui bahwa alasan kemarahan Todoroki adalah karena ia berpikir Mary telah dibunuh. Grator bersyukur tidak jadi membunuhnya karena itu akan menjadi kesalahan besar. Ia menyadari bahwa dengan berbicara dan berdialog, banyak nyawa yang bisa terselamatkan. Lalu, Winnie menunjukkan sebuah peta dan memberitahu bahwa ada sebuah negara lain yang sebaiknya mereka tuju. Kemudian, cerita berpindah pada Mikoto yang mulai sadar kembali. Ia terbangun di kamar yang sebelumnya ia siapkan untuk Milia. Saat bangun, ia langsung mengambil pedangnya karena perasaannya sedang dipenuhi amarah. Namun Milia tiba-tiba masuk,
dan Mikoto pun tersadar bahwa dirinya memang masih berada di kamarnya. Anjingnya menjelaskan bahwa tadi ia bertemu Minkie, makhluk yang memiliki kekuatan untuk membuat seseorang tidak sadarkan diri dan menunjukkan mimpi buruk. Itulah sebabnya Mikoto sempat pingsan dan terjebak di dalam mimpi tersebut. Selanjutnya, skene berpindah pada Sally yang sedang berbicara dengan Todoroki. Ia mengatakan bahwa mereka akan menuju negara lain, dan jika Todoroki ingin ikut, maka ia dipersilakan bergabung. Sally bahkan mengulurkan tangannya sebagai ajakan. Namun Todoroki menolaknya, dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak bisa bersekutu dengan manusia, lalu ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Mary kemudian datang dan menenangkan Sally, menjelaskan bahwa Todoroki memang agak sulit dalam menjalin komunikasi, jadi sebaiknya Sally tidak marah. Karena Todoroki sudah menolak tawaran mereka, ia benar-benar pergi dari tempat itu. Di luar, ia bertemu dengan Sumeragi dan langsung bertanya kenapa ia berbohong tentang Mikoto yang disebut telah membunuh Mary. Karena kebohongan itu, kedua temannya, Shinko dan Eagle, telah mati. Namun Sumeragi hanya menenangkannya, dan tanpa banyak bicara, ia langsung menyerang Todoroki. Serangannya menembus dada Todoroki, dan membuatnya tewas di tempat. Dengan senyum tipis yang menyeramkan, Sumeragi mengatakan bahwa kini Todoroki bisa bertemu teman-temannya di surga. Sementara itu, Sally dan kelompoknya telah memulai perjalanan mereka menuju negeri baru. Setelah itu, kisah beralih ke masa lalu, di mana seorang anak laki-laki bernama Hiko muncul. Nama ini terdengar mirip dengan Mikoto, dan akan terungkap nantinya alasan kenapa nama mereka hampir sama. Saat ini, Hiko sedang menjelajahi sebuah desa, dan dari sinilah sedikit demi sedikit latar belakang ceritanya mulai terungkap. Orang tua Hiko telah meninggalkannya sejak lama, namun alasan pastinya pun tak ia ketahui karena saat itu ia masih terlalu kecil untuk memahami segalanya. Kini, ia hanya memiliki satu tujuan, menemukan kembali kedua orang tuanya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seekor anjing yang sedang kelaparan. Hiko memberinya makanan, dan sejak saat itu, anjing tersebut terus mengikutinya. Hal yang mengejutkan, anjing itu ternyata bisa berbicara, membuat Hiko benar-benar terkejut. Namun, sebelum ia bisa memproses semuanya, tiba-tiba ia mendengar suara aneh di kejauhan. Ia melihat seekor ogre tengah memakan seorang manusia yang baru saja dibunuhnya. Tanpa pikir panjang, Hiko berlari mendekat, berniat menghentikannya. Meskipun ia sangat penakut dan tubuhnya gemetar hebat saat melihat ukuran ogre itu, ia tetap memaksa dirinya melawan. Saat ogre tersebut menyerangnya, Hiko secara refleks mengangkat tangannya untuk menahan serangan itu, dan saat itulah ia menyadari sesuatu, kekuatan fisiknya ternyata lebih besar daripada ogre tersebut. Perasaan takutnya berubah menjadi tekad, matanya mulai bersinar terang, menunjukkan kekuatan yang mirip dengan milik Mikoto. Ia pun menyerang balik dengan seluruh kekuatannya hingga ogre itu tumbang. Warga desa yang melihat kejadian itu langsung mengelilinginya dan mengucapkan terima kasih. Nama Hiko pun mulai dikenal luas, dan desa-desa lain yang mengalami gangguan dari para ogre mulai datang padanya meminta bantuan. Ia tak pernah menolak. Bersama dengan anjingnya yang setia, Hiko memulai perjalanan panjang, bukan hanya untuk menemukan orang tuanya, tapi juga untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Namun, arah perjalanannya berubah drastis ketika ia mendengar tentang keberadaan Pulau Ogre. Ia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan mengalahkan pemimpin para ogre. Ketika ia akhirnya tiba di pulau itu, ia mampu menumbangkan sang pemimpin dengan cukup mudah. Setelah pertarungan tersebut, Hiko memutuskan untuk tidak lagi mencari orang tuanya. Ia membeli sebuah rumah kecil dan mulai hidup menyendiri di sana. Kesepian mulai menguasainya, hingga suatu hari, seekor ogre datang menemuinya dengan permintaan tolong. Ogre itu bercerita bahwa ia pernah mencintai seorang wanita manusia, dan memiliki seorang anak dengannya. Namun karena kehilangan kendali atas emosinya, ia justru memakan istrinya sendiri. Kini, para warga desa hendak membunuh anak mereka, meski kesalahan sebenarnya bukan pada anak tersebut. Hiko pun segera pergi ke desa itu dan melihat sendiri seorang anak kecil diikat di pohon, siap untuk dibunuh oleh warga desa yang dipenuhi amarah. Ia segera menghentikan mereka dan mempertanyakan tindakan kejam itu. Namun kebencian yang menguasai mata mereka sudah terlalu dalam. Hiko kemudian memutuskan untuk melindungi anak itu dan membawanya pergi. Disinilah awal mula pertemuannya dengan Mikoto. Setelah sampai di rumah, Mikoto terlihat sangat terpukul. Ia merasa hidupnya sudah tak berarti dan lebih baik ia mati saja. Namun Hiko, sambil berlutut di hadapannya, meminta maaf karena ia adalah orang yang telah membunuh ayah Mikoto. Ia pun mengatakan bahwa jika Mikoto ingin membalas dendam, ia boleh melakukannya. Tanpa ragu, Mikoto mengambil pedangnya dan menyerang, namun kekuatannya belum cukup untuk mengalahkan Hiko. Pedang yang menghantam kepala Mikoto ternyata bahkan tidak meninggalkan satu goresan pun padanya.
Melihat hal itu, Hiko memutuskan untuk melatih Mikoto agar ia bisa tumbuh menjadi kuat dan suatu hari mampu membalaskan dendamnya. Setelah kejadian itu, Mikoto pun tertidur, sementara Hiko duduk bersama anjing itu. Anjing tersebut tampak bingung, tak mengerti kenapa Hiko membesarkan anak yang di masa depan justru bisa menjadi pembunuhnya sendiri. Namun, Hiko menjelaskan bahwa ia sengaja melakukan semua itu agar Mikoto tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ia ingin Mikoto memiliki tujuan hidup, seseorang yang pantas untuk disalahkan, dan ketika saatnya tiba, Mikoto bisa merasa puas setelah mengalahkannya. Tanpa sengaja, Mikoto mendengar semua percakapan tersebut dan merasa sangat sedih. Sejak hari itu, kehidupan Mikoto dan Hiko berubah sepenuhnya. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, dan Hiko merawat Mikoto seperti seorang ayah sejati. Ia mengajarinya membaca, melatihnya bertarung, dan membantu Mikoto menjadi jauh lebih kuat. Ikatan yang terbangun di antara keduanya pun semakin erat. Meskipun begitu, Mikoto tetap belum mengungkapkan nama aslinya, hingga akhirnya Hiko memberi nama, Mikoto, padanya. Dari situ, kebahagiaan sederhana mulai tumbuh di antara mereka, seakan mereka telah menemukan arti keluarga. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Hari itu, sesosok ogre muncul, makhluk besar yang tampak jauh lebih kuat dari biasanya, perlahan mendekat ke arah mereka. Saat itu, Mikoto telah menjadi jauh lebih tangguh dibanding sebelumnya. Karena itulah, Hiko memberinya pilihan untuk membalas dendamnya sekarang. Tapi reaksi Mikoto justru tak terduga, ia marah dan memilih pergi. Tak lama kemudian, Hiko berhasil menemukannya kembali, dan mereka duduk bersama. Di momen itulah, Hiko mencoba menyampaikan bahwa ia memahami apa yang Mikoto rasakan. Ia menyarankan agar Mikoto memulai perjalanan baru, mencari orang-orang yang bisa menerima dirinya apa adanya, tanpa kebencian. Namun, Mikoto menolak. Yang ia inginkan hanyalah tetap tinggal bersama ayah angkatnya itu. Segalanya pun kembali seperti semula, hingga tiba suatu hari, Mikoto merasakan firasat aneh. Perasaan yang sama ketika ia kehilangan ogre ayahnya dulu. Ia segera berlari, berusaha menemukan Hiko secepat mungkin. Dalam perjalanannya, ia sempat dicegat oleh anjing tersebut, tapi Mikoto mengabaikannya. Saat sampai, pemandangan di depan matanya membuatnya terpaku. Hiko tergeletak di tanah, dan sekelilingnya dipenuhi dengan kehancuran. Rupanya, Hiko baru saja bertarung hebat melawan ogre yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sebelumnya, Hiko sempat bertarung melawan ogre yang luar biasa kuat. Karena kekuatannya yang luar biasa itulah, Hiko akhirnya kalah dan sekarang berada di ambang kematian. Menyaksikan hal ini membuat Mikoto sangat terpukul. Namun, bahkan dalam detik-detik terakhirnya, Hiko masih memberikan wejangan pada Mikoto. Ia mengingatkan bahwa perjalanan yang pernah ia minta agar Mikoto tempuh tetap harus dijalani. Mikoto, dengan hati yang berat, mengingat janji Hiko padanya. Ia mengatakan bahwa Hiko pernah berjanji akan melindunginya sampai ia menjadi cukup kuat. Hiko pun membenarkannya, dan dengan tulus berkata bahwa ia tidak akan pernah mengingkari janji tersebut. Ia lalu menyerahkan pedangnya kepada Mikoto, dan berpesan agar Mikoto menggunakan pedang itu untuk melindungi dirinya sendiri serta siapapun yang lemah. Sesaat setelah Hiko menghembuskan napas terakhir, cahaya misterius memancar dari dalam tubuhnya lalu masuk ke dalam tubuh Mikoto. Kekuatan itu mulai aktif di dalam diri Mikoto, dan sejak saat itu, ia memiliki kekuatan untuk membasmi para ogre. Tak lama setelah menerima kekuatan tersebut, ogre yang telah membunuh Hiko kembali muncul dan langsung menyerang Mikoto. Namun, serangan kuat itu tidak berdampak pada Mikoto. Ia maju dengan tenang, mengayunkan pedangnya dan memotong tangan ogre itu, lalu mengakhiri nyawanya. Saat pertempuran berakhir, tanduk yang berada tepat di tengah kepala Mikoto tiba-tiba keluar. Namun, Mikoto menghancurkannya sendiri karena ia menolak mengakui dirinya sebagai ogre. Sama seperti Sally, Mikoto telah membuat keputusan penting. Ia ingin mengakhiri pertikaian antara manusia dan ogre. Hanya saja, caranya berbeda. Mikoto berniat menghentikan konflik itu dengan cara menghabisi seluruh ogre. Setelah itu, tubuh Mikoto jatuh pingsan di tempat. Pada adegan berikutnya, cerita berpindah ke masa sekarang, di mana Hatsumi terlihat menggendong Mikoto di pundaknya karena Mikoto sedang tidak sadarkan diri. Anjing yang selalu bersama mereka juga ikut menemani. Dalam hatinya, anjing itu merasa bahwa sejak insiden besar itu, ada lubang dalam hati Mikoto yang belum bisa terisi. Namun kini, ia berpikir bahwa mungkin Hatsumi adalah sosok yang mampu mengisi kekosongan itu.